Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan, sehingga pada siang hari menjelang sore ya, yang alhamdulillah diiringi oleh rintik hujan gitu kan. Mudah-mudahan ini rezeki dan keberkahan juga turun bersamanya untuk kita semua. Dan alhamdulillah pula kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi. Terima kasih. Ini adalah pertemuan perdana mungkin ya, pertama kali saya mengisi acara di kegiatan PB untuk GEMAT ya, Gerakan Mahasiswa Al-Qaeda. Luar biasa ini kegiatannya, rutin ya setiap hari. Masya Allah. Mudah-mudahan ini berjalan terus untuk ya berbagi ilmu lah ya. Dan tak lupa kita juga doakan kepada saudara-saudara kita, mungkin teman kita, guru kita, ustaz kita, dosen kita yang hari ini mungkin diberikan nikmat sakit gitu ya. Kita doakan semoga lekas sembuh, karena memang cuacanya ini pancaroba ya. Dan buat keluarga kita yang di luar sana yang terkena bencana, kita juga turut prihatin dan kita berdoa, doakan sama-sama semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dan semoga segera pulih kembali ya. Salawat berikan salam kita curahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kepercayaan yang sangat luar biasa ini ya. Saya diberikan amanat untuk menyampaikan materi terkait pemuda dalam membangun apa? Saya bukan peran pemuda untuk membangun peradaban Indonesia. Temanya sangat luar biasa sekali. Sempat saya belajar dulu sih juga, ya kan? Karena memang ya kalau orang yang nggak mau belajar itu orang yang sombong, gitu kan ya. Jadi kita walaupun sebagai tenaga pengajar, guru atau dosen pun tetap mengajar juga belajar dulu gitu. Karena apa yang ingin kita sampaikan ya inginnya kan memberikan manfaat dan keberkahan seperti itu. Pemuda, clue-nya sih saya nangkapnya ada 3. Ada pemuda, kemudian peradaban, apa lagi? Kampus ya. Tadinya mah kampus ya, tapi diubah jadi Indonesia. Bagaimana peran pemuda ini untuk membangun peradaban Indonesia, luar biasa. Saya googling gitu kan ya. Walaupun mungkin istilah pemuda itu udah nggak asing ya kan. Anda pemuda. Pak Ridwan pemuda bukan? Petua, Bu. Iya betul. Ini juga pemuda. Saya masih kategori pemuda bukan ya? Karena kalau saya buka di ketentuan KBBI atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009, mohon dikoreksi kalau salah, itu tentang kepemudaan, yang dikatakan pemuda itu ya masih muda. Range atau rentang usianya itu dari umur 16 tahun sampai 30 tahun. Sepertinya Pak Ridwan udah nyampe 30 tahun belum ya? Lebih, Bu. Lebih. Apalagi saya, berarti saya masih dikategorikan pemuda bukan ya? Masih. Masih. Iya. Karena memang pengertian pemuda itu tuh bukan hanya dari segi nominal. Jadi pengertian pemuda itu jiwanya juga bisa dikatakan pemuda. Gitu ya. Nanti kalau saya sih orangnya berdata kalau menyampaikan informasi ya. Khawatirnya nanti ada disalahgunakan statementnya dari bidang ini gini. Saya kutip deh dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun
sampai 30 tahun. Nah, itu yang pertama pengertian pemuda. Kemudian ini mungkin dalam pengertian yang lain, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Berarti mungkin Pak Ridwan dan saya walaupun tidak masuk di kategori yang pertama, tapi masuk di kategori yang kedua. Jadi kita masih tetap pemuda, tenang saja. Jadi seperti itu ya. Karena pemuda itu ya terkait potensi. Setiap orang itu memiliki potensi, ya kan? Potensi setiap orang itu berbeda. Namanya siapa? Muhammad Jirin. Dari Fakultas apa? Teknik Industri. Yang di sini? Dari Fakultas apa? Piaut. Satunya? Iya. Dari PFI juga. The last one? Oh, dari Fakultas apa? PAI juga. Anak FEB-nya mana ini? Ini dari 400 ya kan? Peserta gitu kan ya. Dari Fakultas Ekonominya kayaknya lagi izin ke kamar mandi. Baik, kita kembali masalah potensi. Setiap potensi pemuda itu kan berbeda ya. Kenapa Jirin ngambilnya Fakultas Teknik? Mungkin Jirin sudah menguasai atau menyadari bahwa kemampuan Jirin, saya sukanya teknik. Karena kalau kita kembali ke konteks pendidikan, konsep pendidikan di luar negeri itu udah arahnya itu ke minat dan bakat. Bukan berdasarkan hal lain, tapi minat dan bakat. Ketika Jirin memutuskan saya mau kuliahnya di Fakultas Teknik, berarti dia sudah tahu kemampuan dia, kebiasaan dia, kayaknya lebih ke teknikan gitu. Silahkan kembangkan potensi apa, entah mau bikin las apa kayak gitu ya, apa mau bikin baut kayak, saya mau punya PR. Tapi banyak nanti dia sama Pak Dekannya ya. Ya siap. Bisa nanti kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi Bisnisnya gitu. Siap. Kayaknya relate banget gitu kan kalau kolaborasi. Karena ini kaitannya dengan kolaborasi. Nah, Yahudi sama pendidikan agama. Nah, ini nih kaitannya materi kita itu tidak lepas dari terkait pendidikan. Sekarang ini lagi masa-masa rentan ya terkait pemuda, ya kan? Yang lagi viral sekarang itu apa sih? Gangster, betul. Honestly saya jadi worry ya terkait gangster itu. Biasanya kalau ada isu-isu kriminalitas atau apa tuh aman aja, safe aja ngerasanya gitu. Tapi ketika musim gangster gini, saya tuh rada bahasanya pengen ngedrik-drik gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa sekarang, mungkin tahu nggak ngedrik-drik apa? Iya, rada gemeteran gitu kalau ngedengerin istilah gangster. Dan ini dilakukan oleh anak-anak masih di bawah umur usianya, gitu kan ya? Karena apa ya? Ini lari lagi kepada masalah pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, jangan hanya pendidikan itu menuntutnya kepada kampus, kepada sekolah, gitu ya. Di rumah itu adalah madrasah yang paling dasar, ya nggak sih? Orang tua kita berperilaku, berinteraksi, memberikan kenyamanan nggak sama anak keluarga kita, ya kan? Kalau dailynya di rumah udah nggak sehat, kemudian dia cari pelampiasan pendidikan di lingkungan, di luaran pertemanan, ternyata ketemu teman-temannya juga yang kayak gitu juga, udah itu selinier jadinya kan ya. Bukan hanya pendidikan, ada linearitas pergaulan yang mohon maaf kurang benar juga. Kalau dari rumah dia nggak menemukan kenyamanan, ketenangan, kemudian akhirnya dia pelarian ke teman-temannya di luar sana, sama juga, sefrekuensi juga, jadi dia merasa menemukan komunitasnya, ya jadi lagi yang sering. Komunitas itu kan karena merasa memiliki kesamaan, ya kan, memiliki tujuan yang sama. Tiada yang lain sebenarnya mereka mencari eksistensi, ingin pengakuan di masyarakat. Cuma dalam hal yang kurang baik. Nah ini adalah calon-calon sarjana pendidikan ini luar biasa. Tugasnya. Yang pertama ya kita lari ke hal yang kecil dulu gitu ya. Next kembali ke pemuda. Nah inilah pemuda, kalian pemuda
di pengertian yang pertama dan kedua, dan saya dan Pak Ridwan masuk ke meaning yang kedua. Iya. Jadi kita masih sama-sama pemuda. Nah, yang berpotensi, kemudian memiliki tanggung jawab, kemudian hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan ciri-ciri pemuda itu sendiri. Begitu ya. Itu kita bicara terkait pemuda dia. Nextnya, di sini ada untuk membangun peradaban Indonesia. Kalau kita bicara membangun, itu kan berarti perubahan ke arah yang lebih baik. Iya. Ya kan? Membangun. Ini Indonesia yang mau dibangun. Ya kan? Indonesia itu negara yang sangat unik. Kita mau ngebandingin Indonesia itu dengan negara mana? Nggak ada duanya. Mau dibandingin Indonesia itu adalah negara dengan populasi penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Tapi ukuran negaranya itu kecil. Nggak sebesar Amerika, nggak sebesar Cina, nggak sebesar India, dan bentuknya kepulauan. Demografinya aja udah berbeda. Oke, kita mau ngelihat, oh iya Indonesia itu penduduknya mayoritas agamanya Islam. Berarti bisa nggak disejajarin sama Timur Tengah, Arab, Mekah, Malaysia, atau Brunei? Nggak bisa juga. Gitu kan? Karena kita berbeda. Itulah uniknya Indonesia. Makanya ya kita harus bangga dengan Indonesia, gitu ya, dengan keunikannya itu. Karena kita tidak bisa disamakan dengan negara lain. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita konteksnya membangun Indonesia, kita harus tahu visi Indonesia itu apa. Kan gitu. Ya. Saya juga googling juga sebenarnya. Ternyata visi Indonesia itu di era Bapak Presiden kita saat ini, Pak Joko Widodo, adalah SDM unggul, Indonesia maju. Begitu ya. Tolong koreksi kalau salah. Indonesia SDM unggul, Indonesia maju. Kalau SDM-nya unggul, otomatis akan memberikan kemajuan bagi Indonesia. Sebelum kita bahas Indonesianya, sebelum Indonesia itu besar, pasti kan dilihat dari bawahnya dulu. Kebesaran Indonesia itu dilihat kemajuan daerah-daerahnya. Kalau kita bicara daerahnya maju nggak, setiap daerah di Indonesia ada berapa provinsi sekarang? 34 Provinsi. nambah lagi ada 34 34 ya. ya sekarang ada Nah, dua lagi. kalau setiap provinsi di Indonesia maju, ya otomatis akan membawa Indonesia juga maju. Kemudian turun nih, Banten, maju nggak Banten? Turun lagi masuk ke dalamnya. Yang menunjang, yang menopang, yang mendorong Banten itu maju apanya? Pembangunan apanya di Banten? Pendidikannya kah? Infrastrukturnya kah? Industrinya kah? Gitu kan ya. Ternyata masalah pengangguran tuh di Banten masih banyak ya. Jadi akhirnya kembali lagi ke masalah kalau kita pendidikannya, kalau semua pendidikan di setiap daerahnya itu bagus gitu ya, bermutu, berkualitas, itu juga akan otomatis juga berprestasi, membawa nama baik kampusnya. Ya bukan hanya Lahiriah misalkan, ternyata di Serang semua kampus yang ada di Banten tuh semuanya berkualitas, lulusannya juga berkualitas gitu ya. Bukan hanya menjadi job seeker tapi menciptakan pekerjaan. Andai kan semua lulusan seperti itu, otomatis juga kan ngangkat Indonesia jadi maju dengan SDM-nya yang unggul itu. Jadi jangan dilihat langsung ke Indonesia yang maju, tapi di bawahnya dilihat dulu. Di bawahnya tuh udah baik belum, udah tertata belum, udah rapi belum, seperti itu ya. Kita udah kesana nih. Aduh, mohon maaf, saya ganti posisi. Oke. Kita bicara peradaban. Sebenarnya peradaban itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin bisa saling sharing peradaban. Kita udah terbiasa lah ya dengan istilah peradaban. Di sini aja Al-Khairiyah aja apa? Membangun peradaban. Ya, peradaban apa? Ilmu pengetahuan. Ya kan, mau membangun apa? Al-Khairiyah sendiri juga merupakan kampus peradaban. Ya kan, lembaga pendidikan Islam. Ya,
kita udah terbiasa dengan kata-kata peradaban, tapi pengertian peradaban itu sendiri tahu nggak coba? Ayo mungkin yang di depan saya, peradaban. Pengennya dengerin aja lah Bu. Oke. Saya juga nggak mau menurut saya, karena saya sendiri sebenarnya belum meneliti terkait peradaban. Jadi saya juga ingin melihat pengertian peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau literatur yang memang terpercaya. Ini peradaban itu asal katanya dari adab. Jadi adab itu diartikan sebagai budi pekerti, kesopanan, akhlak. Nah, dalam pengertian yang lain dikatakan adab itu adalah satu istilah dari tingkat kemajuan baik bersifat lahiriah maupun batiniah. Maka peradaban juga dapat diartikan dengan memiliki tingkat kemajuan terutama dalam hal akhlak dan moral. Itu ya, satu. Kemudian yang kedua, peradaban adalah kemajuan. Ini kemajuannya meliputi kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Terkait peradaban ini memang setiap negara itu memang berbeda, gitu ya, tingkat peradabannya. Artinya peradaban adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Kalau di Al-Haria tahu nggak yang ingin diangkat itu terkait adab atau peradaban yang ingin diangkat apa? Selain peradaban ilmu, pengetahuan, kalau di universitas sih namanya adalah ingin mengangkat tema karakter santri, ya kan? Kemudian di sini ingin menjadi peradaban menjadi gudangnya ilmu pengetahuan di Al-Haria. Jadi kalau orang ingat Al-Haria, maka apa yang ingin dicari, ilmu pengetahuan apa yang ingin dicari itu ada di Al-Haria. Misalkan mungkin orang luar Banten, saya mau cari terkait brevet, ada nggak ya di Cilegon? Ting, ingat Al-Haria, kan gitu. Di Al-Haria kan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu kan ya, pastinya ada brevet lah, beneran kan? Kalau terkait keselamatan kerja secara di Cilegon itu kan merupakan industri kimia, ya kan? Sangat berbahaya, itu sangat rentan, apalagi ini luar biasa padat ketinggalan daerah strategis banget. Ketika orang ingin belajar terkait keselamatan kerja, ingat Al-Haria. Oh iya, di sana kan ada fakultas teknik gitu kan ya. Dan ternyata FEB-nya juga kan kompetensinya, SKPI-nya ada terkait petugas K3 gitu kan. Itu juga bisa relate dengan fakultas mereka. Orang luar pengen ke Cilegon, pengen meningkatkan skill terkait komputer, software, segala macam, apalagi sekarang tuh eranya digital marketing gitu kan ya, teknologi informasi, ingat Al-Haria. Karena di sini ada Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian, oh iya, Banten itu kan terkenal daerah yang sangat religius. Di sini tuh banyak ulama besar. Ya mudah-mudahan Banten ini selalu dilindungi ya, karena mudah-mudahan religiusitasnya terjaga, masih banyak ulama-ulama yang karomahnya tuh masih luar biasa gitu ya, sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana gitu, amin. Ketika orang yang belajar memperdalam ilmu agama, ingat Al-Haria, ya kan? Karena apa? Oh iya, di Al-Haria kan ada Fakultas Agama Islam, ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, gitu kan dia. Pilihan jurusannya juga banyak. Kemudian ingin cari ilmu apa lagi, skill apa lagi, kompetensi turunan dari fakultas ini, ternyata ada itu di Al-Haria. Jadi ketika orang mencari yang ingin dia bisa, skill yang ingin dia kuasai, ketika dia berada di Cilegon lah ya khususnya, ingatnya tuh Al-Haria. Makanya kita di Al-Haria khususnya untuk universitas ya, ya walaupun kita
ini mau masuk 2 tahun ya, hore. Selamat milad untuk Unival. Desember itu Unival ulang tahun ya kan, barakallah. Ini yang kedua, semoga Universitas Al-Hairia semakin jaya. Amin. Nah, sekarang tuh masih merintis karena baru 2 tahun. Tapi jangan pesimis ya kan, harus selalu optimis. Karena potensinya sudah terlihat ya kan untuk kejayaan Al-Hairia ya, khususnya untuk Universitas Al-Hairia. Kita ingin menjadi di sini adalah pusat peradaban ilmu. Jadi makanya kita untuk membuka, istilahnya sekarang tuh lagi menggalakkan kolaborasi, sinergisitas gitu ya. Jadi kita membuka seluas-luasnya hubungan kerjasama dengan para stakeholders gitu ya. Stakeholder dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan perusahaan. Luar biasa langkah-langkah yang sudah diambil oleh PD Al-Hairia sama Universitas Al-Hairia, terus menggandeng para stakeholder baik dari perusahaan dan maupun dari pemerintah. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk meningkatkan SDM unggul itu. Bagaimana kita mau mencapai unggul kalau kitanya nggak kerjasama dengan pihak luar? Oke, kita tuh mungkin masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, misalnya teknik misalnya ya. Teknik ini adalah fakultas yang memang butuh alat-alat peraga, praktek yang sangat bagus ya, berkualitas. Katakanlah mungkin yayasan atau universitas belum mampu saat ini ya, kita masih belum mampu. Nah kalau kita punya kerjasama dengan perusahaan yang memang relate ya kan dengan kebutuhan yang ada di fakultas teknik, kita nggak bisa puyeng mikirin diri sendiri kan gitu, tinggal kerjasama, kita praktek di sana kan gitu ya. Dan itu sudah diadop sama perguruan tinggi lain juga yang sudah top 5 mungkin di Indonesia juga seperti itu, mengadakan sinergisitas dan kolaborasi seperti itu. Dan ini yang akan kita lakukan gitu ya dengan perusahaan-perusahaan dan instansi yang ada di Cilegon khususnya dan Banten dan Indonesia nasional gitu ya, supaya mendukung atau menunjang program Al-Hairia untuk mewujudkan SDM unggul itu. Kemudian terkait SDM yang unggul, ini untuk Indonesia dimulai dari hal yang kecil. Benang merahnya tuh tadi udah terlihat ya, dari pengertian pemuda, dari pengertian peradaban itu sendiri. Itu tidak lepas dari masalah apa tadi, sopan santun, budaya, tanggung jawab, kemudian apalagi tadi karakter, aktualisasi diri, cita-cita. Itu relate, bisa bikin mewujudkan agama luar biasa, sesuai gitu ya. Artinya apa? Pemuda itu harus berkarakter. Oke, kalau di Al-Hairia karakter santri, tapi kita sendiri sebagai pemuda itu harus punya prinsip sendiri. Kita jangan mudah terbawa arus pergaulan. Oh iya, gaya itu keren ya, supaya dikenal hebat, supaya dikenal metal, supaya gagah-gagahan. Tapi ternyata itu kadang bertentangan dengan hati nurani sendiri. Itu jangan dipaksakan. Jangan ikut-ikutan temen gitu kan, cuma pengen aku gagah keren sama orang, padahal itu jelas-jelas hal yang salah. Apalagi anda ini kan mahasiswa ya. Ini mahasiswa itu bukan lagi usia labil, masa anak-anak remaja yang labil gitu ya, baperan. Udah nggak zamannya. Mahasiswa itu udah katanya aja udah mahal. Minimal dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Misalkan, yuk nongkrong yuk, di sana tuh lagi ada ini, getrek-getrekan misalnya. Oke, ngetreknya mungkin adalah salah satu cara untuk menyalurkan hobi balapnya. Kalau diarahkan ke apa ya, fasilitas yang memadai, bisa jadi dia pembalap motor GP ya kan. Skill atau potensi anak muda Indonesia dalam hal otomotif menjadi pembalap itu nggak bisa diragukan. Tapi ketika main ke arena itu ternyata
ada tujuan lain, misalnya sambil mungkin minum, mungkin narkoba, ya kan? Itu kan akhirnya apa? Yang membawa akhirnya yang tadinya positif jadi negatif. Kita tahu itu salah, tapi kita ikutin karena apa? Nggak enak sama kita, ya kan? Karena apa? Karena kita nggak punya sikap, karena kita nggak memiliki karakter sendiri. Akhirnya, oh iya, nggak apa-apa lah, nggak enak sama teman, udah nggak zamannya nggak enak, kan gitu ya. Barang ditangkap, barang apa, makan apa, nangis, guguran, orang tuanya aja kan sedih gitu kan kalau gitu. Jadi artinya ya sebagai pemuda kita harus punya prinsip sendiri, karakternya kita kuatkan, jangan mudah terbawa arus. Geng-gengan itu cukuplah mungkin di Brazil gitu ya, di Meksiko, mungkin ya di negara-negara apa Italia, negara-negara yang memang kayaknya mungkin masih mengusung kayak zaman-zaman mafia gitu ya. Kalau nonton film action itu gangster, mafia, di kita jangan sampai ada kayak gitu. Karena apa? Kembali lagi ke budaya. Kalau itu dibiarkan, nggak ada pengendalian gitu ya, itu akan jadi budaya. Kalau nggak kayak gitu, nggak keren. Gangster-gangsteran, geng-gengan gitu ya, walaupun dia berkomplot, tapi arahnya itu kalau dibiarkan itu akan nantinya jadi budaya, jadi tren gitu. Jadi tren yang nggak baik seperti itu. Jadi itu tidak harus jangan dibiarkan lah seperti itu tumbuh di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Itu aja sih mungkin kilasannya ya terkait ini. Kita lanjutannya mungkin sharing aja gitu ya. Kayaknya di sini ada yang lebih senior, nanti kita sharing bareng aja terkait peran pemuda untuk membangun peradaban Indonesia ini. Jadi ya karena ini tujuannya Indonesia, maka kita harus tahu visi Indonesia itu apa, yaitu adalah SDM unggul Indonesia maju. Berarti yang harus dibenahi adalah SDM-nya. Dan ini harus ada keseragaman dari atas sampai bawah itu. Berarti dalam mengelola SDM unggul supaya itu kayak gimana, jadi harus sama. Jangan sampai ini jalan masing-masing. Makanya di sini peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah peraturan terkait sistem pendidikan di Indonesia, aturannya itu ya kalau kita mau compare dengan negara lain jauh banget ya. Tapi ya udahlah ya, kita ikutin aja alurnya, tapi bukan berarti kita pesimis ya, ini jangan diem aja. Seperti terakhir kemarin kan ada isu terkait undang-undang terkait guru dan dosen gitu ya. Ya kalau kita diem aja mungkin itu akan terlaksana. Tapi karena kita ada pergerakan gitu kan ya, setidaknya kita menyampaikan aspirasi kita. Ya mudah-mudahan yang menurut aja. Gitu ya, silahkan kita discuss aja, sersan. Tapi nggak perlu serius juga deh, santai aja.